Kembali di Sapa Indonesia Pagi Saudara, kali ini Anda menyaksikan segmen Kompas Bisnis bersama saya Putri Oktaviani. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan bilang selama dijalankan program prioritas pemerintah yaitu makan bergizi gratis, boros dan mengakibatkan negara kebobolan duit sampai 1 triliun rupiah per bulan. Pemborosan ini diakibatkan oleh pembengkakan SPPG sebanyak 6.877 titik. Padahal seharusnya jika sesuai rencana awal, titik SPPG hanya ditargetkan 21.000 saja. Diduga pembengkakan ini karena adanya jual beli titik SPPG di banyak wilayah termasuk 3T. Pemerintah melalui BGN dan kementerian lembaga terkait akan menata ulang pelaksanaan program MBG agar lebih efisien. Ditargetkan pengaturan ulang program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini akan rampung dalam 1 bulan ke depan. Membengkak 6.877 titik. Ya, laporan Ibu Nani tadi barusan, kalau 6.877 penambahan, kalau 6 juta satu hari, maka 1 tahun ada 1 bulan. 1 bulan ada pengeluar lebih 1 triliun pemborosan. Berarti kalau 1 tahun berapa itu, Bu? 12 triliun. Nah, ini yang maka perlu penataan untuk ditata agar bisa diperbaiki. Dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan nantinya akan ada potensi pengurangan total kebutuhan anggaran untuk program prioritas tersebut. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan BGN akan menghitung kembali kebutuhan pendanaan program MBG agar sesuai dengan kebutuhan pendanaan di lapangan secara real. Bukan pemangkasan ya, tapi dari hasil perhitungan kita meyakini bahwa akan ada pengurangan kebutuhan anggaran dari program makan bergizi gratis ini. Makanya kami minta waktu untuk juga menghitung dengan Kementerian Keuangan maupun dengan BGN. Jadi dari proses penataan nanti akan bisa kita hitung dengan lebih cermat sesungguhnya anggaran yang dibutuhkan untuk program makan bergizi ini totalnya menjadi berapa. Berikutnya saudara, setelah pemerintah mengumumkan sejumlah kebijakan tentang tata kelola ekonomi, rupiah bergerak menguat dan kembali ke level 17 ribuan per dolar Amerika Serikat. Kami pakai data Bloomberg, rupiah pada 16 Juni bergerak menguat ke 17.776 per dolar Amerika Serikat. Rupiah secara perlahan mendekati level terkuat 1 bulan. 8 Juni adalah titik paling lemah rupiah terhadap dolar di 16.000 atau 18.000 maksud kami 18.188. Dalam 2 pekan terakhir pemerintah dan Bank Indonesia mengeluarkan sejumlah kebijakan, diantaranya kenaikan bunga acuan atau BI rate, kenaikan harga BBM non subsidi, dan menjanjikan pembenahan tata kelola program prioritas seperti makan bergizi gratis. Benarkah pernyataan pemerintah yang akan memangkas anggaran MBG dan tata kelolanya dirombak menjadi sinyal baik bagi rupiah? Mengapa kenaikan Pertamax juga direspon positif oleh rupiah? Kompas Bisnis akan tanya ke Zikri Firmansyah Hakam, ekonom sekaligus dosen tetap di Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung. Selamat pagi, Mas Zikri. Ya, selamat pagi Mbak Okta. Oke, Mas Zikri. Benar ya sih kalau pengumuman evaluasi program MBG kemudian juga Kopdes ini jadi direspon positif oleh pasar sehingga kalau kita lihat kemarin rupiahnya menguat ke level 17.700-an. Ya, makasih Mbak Okta. Jadi kita lihat memang sebelumnya kan ada kekhawatiran ya dari sebagian masyarakat kalau memang pemerintah ini melalui program prioritasnya MBG dan kemudian Kopdes gitu ya, ini terlalu mengejar pertumbuhan gitu melalui belanja besar. Tapi kita lihat juga sebelumnya kan harga minyak itu meningkat. Terus ada beban subsidi kompensasi gitu ya bengkak. Jadi ruang fiskalnya ada kekhawatiran ini makin terbatas. Jadi ketika pemerintah mulai evaluasi ekspansi MBG Kopdes ini, si pasar ini bacanya apa? Bacanya ada pergeseran gitu ya dari kebijakan yang sangat ekspansif gitu ya, pro growth ini jadi lebih balance dan lebih stabil gitu ya. Namun
perlu digarisbawahi bahwa faktor fiskal ini kan hanya menjelaskan sebagian kecil gitu ya dari penguatan rupiah. Jadi kita tahu sebelumnya pernah dijelaskan ada CDS gitu Indonesia tenor 5 tahun. Itu sempat meningkat ke sekitar 107 basis poin. Tapi kita tahu si proksi-proksi seperti risiko fiskal ini kan menjelaskan rupiah itu hanya sedikit gitu ya. Nah, apa faktor-faktornya? Masih banyak faktor yang lainnya. Banyak lebih ke faktor eksternal. Arus modal juga. Misalnya indeks dolar kalau kita cek itu sekarang tuh turun ke sekitar 99,55 gitu ya. Jadi artinya apa? Mata uang emerging markets ini kan mendapat ruang gitu ya untuk menguat. Dari sisi domestik, kenaikan BI rate juga kan kita lihat sudah ada kenaikan jadi 5,5%. Artinya apa? Imbal hasil aset rupiah ini kan jadi lumayan menarik nih. Jadi karena kenaikan suku bunga juga dana asing ke SBN, SBRI itu kan udah lumayan hampir 20 triliun. Terus lelang SRB pun lumayan masuk banyak juga. Jadi artinya apa? Dana asing itu investor jadi jual dolar kan, si rupiah pun dibeli gitu ya. Ini faktor yang menurut saya justru banyak menjelaskan gitu ya. Nah kalau untuk yang tadi evaluasi MGG Kopdes saya lihat ini penguat sentimen dan kredibilitas fiskal seperti itu. Jadi kalau menjelaskan sedikit tapi penyebab utamanya tadi banyak ke faktor eksternal. Ya, Mbak. Oke, kuncinya adalah tadi bagaimana evaluasi ini dianggap jadi sentimen penggerak yang bisa dikatakan positif. Tapi di satu sisi, Mas Zikri, ada evaluasi anggaran MBG Kopdes, tapi pemerintah juga menaikkan harga Pertamax. Nah, kenapa market nih cenderung ngelihat kombinasi kebijakan ini jadi sinyal positif atau bisakah ini dibaca sebagai komitmen disiplin fiskal? Iya, menurut saya kalau investor kan melihat kombinasi kebijakan ini jadi sinyal apa ya? Sinyal bahwa pemerintah itu udah mulai bersedia melakukan pembenahan. Yang satu untuk tadi ya, pembenahan untuk tata kelola keuangan ini tadi melalui postur anggaran. Ini kita lihat bahwa evaluasi ini jadi kita lihat program prioritas ini kan bukan cek kosong. Jadi kita bisa evaluasi secara bertahap. Contohnya ketika tekanan geopolitik kemarin datang gitu ya, APBN meningkat, tekanan terhadap APBN, itu kan pemerintah jadi bersedia mengevaluasi. Mungkin tadi bisa dijelaskan lebih kepada skalanya gitu ya, dan kemudian efektivitas belanjanya seperti apa. Saya lihat market ingin lihat seperti itu juga, keseimbangan antara ekspansi growth dengan disiplin fiskal tadi. Kalau untuk kenaikan Pertamax, ini bisa dipahami kan ini respon terhadap kenaikan harga minyak. Kan harga minyak kita tahu sebelumnya sempat berada di atas $100 per barel, bahkan sempat di pertengahan Mei itu kan $112 per barel. Nah, di saat yang sama, rupiah juga ini sempat melemah tajam kan. Kalau misalnya harga Pertamax terus ditahan, nah ini kan berarti biaya pengadaan BBM-nya kan meningkat. Nah, ujung-ujungnya yang terkena itu adalah fiskal negara juga, walaupun sebenarnya yang tergerus adalah laba rugi Pertamina, tapi kan ini ujungnya ke sana juga, ke pemerintah. Nah, ini yang jadi concern buat saya justru sinyal kebijakannya itu justru relatif lambat. Kenapa? Karena Pertamax itu baru dinaikkan kan jadi 16.250 itu per 10 Juni ya. Ini harga Brent, itu harga minyak dunia itu justru udah turun ke sekitar 91-94, bahkan sempat di bawah 80 ya, $79 per barel. Jauh di bawah level puncaknya. Jadi masyarakat itu kan menerima kenaikan harga ketika tekanan harga minyak global itu justru lagi udah reda nih gitu kan. Nah kalau menurut saya kalau Pertamax itu memang didesain sebagai BBM basisnya spot market atau harga pasar. Nah, kita tahu ada Pertalite ya, itu instrumen subsidi. Tapi mekanisme Pertamax ini harus lebih responsif gitu ya terhadap pergerakan pasar. Jadi kalau misalnya ketika minyak kurs naik, ya harganya harus bisa naik lebih cepat gitu ya. Terus ketika minyak kurs turun, harganya juga harus diturunkan secara lebih cepat dan juga transparan. Nah ini harus ada transparansi. Jadi kalau saya sih mendukung ya pembenahan fiskal, tapi kemudian kredibilitasnya pun harus lebih ditingkatkan. Ya. Oke, jadi respon untuk kenaikan harga minyak dunia, tadi kita juga tentu sepakat bahwa kenaikan harga Pertamax ini bisa dikatakan membantu mengurangi beban kompensasi energi pada APBN. Tapi gimana Anda melihat trade-off atau timbal balik antara penguatan rupiah akibat perbaikan postur fiskal tadi dengan resiko naiknya inflasi domestik? Ya, trade-off-nya jelas ya. Di satu sisi kan penguatan rupiah itu membantu menahan tekanan inflasi. Ini terutama inflasi dari barang impor. Kita ini impor paling banyak apa? Impor paling banyak minyak kan, 1 juta barel minyak dan produk BBM lainnya lah per hari ya. Dan seluruh transaksi itu kita harus ingat itu menggunakan dolar Amerika Serikat. Nah, secara teori lah ya, secara teori ini kan harga BBM non subsidi kan jadi kalau kita lihat jadi terpengaruh. Nah, kalau kita lihat sendiri kalau manfaat untuk rupiah itu baru terasa seperti apa? Terasa kalau perubahan kurs tadi dan harga minyak itu langsung diteruskan ke masyarakat dan langsung ke domestik. Kalau misalnya ada jeda nih atau leg yang panjang ya dari penurunan harga minyak dan kemudian dari rupiah tadi ke daya beli masyarakat ya tadi tidak terasa juga.
kan kita tadi saya sudah cerita juga, ujung-ujungnya adalah dampak inflasinya itu harus bisa terjaga. Nah, walaupun inflasi kita ini masih terjaga ya di sekitaran 3,08% per bulan Mei, ya harus tetap waspada karena kenaikan Pertamax itu nggak hanya mempengaruhi biaya kendaraan pribadi kan, ada operasional, distribusi, logistik itu kan semua pakai Pertamax gitu ya, beberapa pakai Pertamax juga. Jadi ongkos distribusi, biaya operasional itu ikut naik. Jadi potensinya diteruskan juga ke harga barang dan jasa. Jadi penguatan rupiah ini memang membantu gitu ya meredam namanya imported inflation, namun bisa tertunda gitu ya kalau misalnya nggak responsif tadi. Oke. Mas Zikri, kita kembali lagi soal bagaimana evaluasi program MBG dan juga Kopdes. Apakah Anda melihat ada urgensi di situ? Kemudian juga apakah langkah ini murni jadi taktik darurat menyelamatkan APBN itu tadi atau jadi strategi jangka panjangnya supaya belanja negara ya supaya lebih berkualitas begitu? Ya. Nah, menurut saya ini evaluasi yang dilakukan pemerintah ini urgent. Ini betul urgent, yang mengingat ada kebocoran yang terjadi kan, kasus yang terjadi sekarang. Tetapi ini pendapat saya, ya, evaluasi ini bukan berarti menghentikan program. Saya lihat MBG dan Kopdes ini tujuannya baik, tinggal implementasi dan tata kelola keuangannya aja dibenahi, prioritasnya dibenahi juga. Kan ini kita lihat pemerintah sudah men-share juga tujuan sosialnya baik, memperbaiki gizi dan seterusnya. Dan ujung-ujungnya kan ke multiplier effect. Kopdes pun sama. Nah, kalau kita lihat, tapi efisiensi dan prioritas ini perlu digalakan juga. Karena kalau MBG, kalau kita lihat tuh anggarannya kan 335 triliun. Kalau ada efisiensi berapa persen gitu ya, itu kan udah nilainya belasan triliun rupiah kan. Jadi, nah ini penting juga. Kalau misalnya ada efisiensi gitu ya, prioritas, nah masyarakat itu berhak tahu juga. Ini anggarannya kemana ini gitu ya. Terus, nah yang paling penting juga nanti kita lihat nih dari program ini nanti kita lihat indeks-indeks yang terpengaruh apa, misalnya status gizi membaik nggak gitu ya, biaya penerima efisiennya bagus atau nggak, indeks keterlibatan UMKM-nya bagaimana gitu ya, benar terlibat nggak, terus kebocorannya bisa ditekan atau nggak gitu ya. Nah ujung-ujungnya menurut saya nanti di akhir tuh kita harus melihat indeks pertumbuhan ekonomi kita. Terutama nanti kalau global udah stabil ya, geopolitik udah stabil. Jadi apakah dengan program prioritas ini gitu ya, kita tuh bisa mencapai economic growth ya di atas 5% sesuai yang kita mau. Oke. Mas Zikri? Ya. Oke, baik. Ya. Tentu tadi harapannya adalah ini menjadi program yang baik, tapi juga tentu yang jadi harapan adalah ada transparansi juga agar masyarakat bisa mengerti bagaimana program tersebut. Oke, Mas Zikri, nanti kita lanjutkan kembali dan saudara tetap bersama kami di Kompas Bisnis. Kembali di Kompas Bisnis Saudara dan kita akan melanjutkan perbincangan bersama dengan Zikri Firmansyah Hakam, ekonom sekaligus dosen tetap di Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung. Mas Zikri, kita lanjutkan kembali. Sekarang kita bicara soal bagaimana nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Setelah berhasil menguat ke level 17.700-an, di mana titik jenuh atau equilibrium baru rupiah hingga akhir tahun? Ya, makasih Mbak Okta. Jadi kalau untuk equilibrium rupiah ini pikiran saya ya, kita perlu bedain dulu bahwa antara kurs hari ini, kurs akhir tahun sama rata-rata 1 tahun. Saya sih pingin refernya ini ke BI ya. Jadi kan rupiah itu sekarang di kisaran 17.700 per dolar AS. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari rata-rata setahun ini, itu masih relatif lebih rendah lah. Karena kan kita sempat ya di Januari, Februari itu masih bergerak di sekitaran 16.700. Jadi secara kasar, rata-rata rupiah sepanjang tahun berjalan ini masih di kisaran 17.000. Nah, target dan asumsi yang dipakai oleh BI kan kita tahu ya, dari tahun untuk tahun 2026 itu sekitar 16.500. Nah, artinya apa? Memang untuk bisa mendekati angka rata-rata tersebut, rupiah tuh harus melakukan kelanjutan dari penguatan tadi di semester kedua. Jadi angka 17.700 ini belum cukup, jadi belum bisa disebut equilibrium akhir. Jadi lebih menurut saya transisi awal ya, supaya tekanan nanti di akhir rata-rata itu masih lumayan baik. Nah harapannya kan kalau dolar global terus melemah, harga minyak terus turun dan sustain gitu ya, dana asing itu kan kembali ke kita gitu, ke SBN sama instrumen BI. Nah rupiah itu bisa bertahap kembali lah di bawah 17.500. Harapannya sesuai asumsi BI, nanti rata-rata setahun itu ya kurang lebih di 16.500-an. Ya itu sih menurut saya, Mbak. Oke, masih perlu ada penguatan lagi di kuartal kedua sesuai dengan nantinya harapannya dengan asumsi BI. Itu kan tadi juga nilai tukar rupiah tentu berdampak dari bagaimana faktor di eksternal maupun internal. Nah, faktor risiko eksternal apa saja yang harus diwaspadai, Mas Zikri?
Ya, yang perlu diwaspadai tentu saja ini adalah kebijakan The Fed ya. Ini kan yang menjadi masalah ya. Jadi saat ini suku bunga acuan Amerika itu kan masih berada yang kisaran yang lumayan tinggi ya, 3,5 juga 7,5%. Jadi selama suku bunga Amerika ini tetap tinggi, ya orang kan melihat aset dolar ini masih menarik ya. Jadi kalau misalnya The Fed masih terus hawkish gitu ya, terus bahkan misalnya membuka peluang kenaikan suku bunga, modal bisa kembali keluar nih dari negara emerging market termasuk Indonesia kan. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah tentu saja harga minyak, dan ini dipengaruhi oleh geopolitik perang gitu ya. Harga minyak itu kan memang sudah turun ya, kita ke sekitaran 89 dolar per barel. Tapi kan sebelumnya kan udah di atas 100 dolar. Nah, risiko ini kan belum tentu hilang kalau misalnya tiba-tiba perang terjadi bagaimana. Dan kita tahu kan Selat Hormuz itu kan jalur perdagangan minyak hampir 20% pasokan minyak dunia. Kalau konflik kembali meningkat ya harga minyak bisa cepat naik lagi. Nah, ini jadi penting buat kita, dan kita tahu kan kita net importin minyak gitu ya. Nah, ini kondisi ini jadi memperburuk kondisi kebutuhan dolar kita. Terus yang ketiga apa ya? Tentu saja tadi pergerakan dolar gitu ya di global. Nah, indeks saat ini lumayan nih menguntungkan untuk kita karena indeks dolar itu kan sekitaran 99,5. Kalau dolarnya melemah ya rupiah ini ada peluang lah untuk menguat gitu ya. Tapi kalau misalnya dolar kembali menembus level 100 ke atas 100, investor global bisa balik lagi tuh ke dolar. Tekanan ke rupiah bisa jadi lagi seperti itu. Dan ada lagi yang keempat menurut saya ya perdagangan kita termasuk ke partner trading kita ya kayak Tiongkok dan lain-lain. Ya. Oke, keputusan atau kebijakan The Fed, dan tadi yang menarik digarisbawahi soal bagaimana kalau secara eksternal termasuk juga perang AS Iran ini masih gambling kayaknya nih nasibnya gimana. Oke, Mas Zikri, dengan postur fiskal yang proyeksinya dievaluasi bahkan semoga benar-benar diperbaiki ya, bagaimana Bank Indonesia harus merespon? Apakah ini jadi momentum yang tepat buat BI kembali melonggarkan kebijakan moneter, misalnya menurunkan suku bunga, atau justru harus tetap bertahan ya atau hawkish demi menjaga stabilitas? Ya, menurut saya BI jangan buru-buru dulu tuh menurunin suku bunga ya. Kan ini baru ya, baru aja dinaikin suku bunga jadi 5,5%. Dan ini kan tujuannya memang memulihkan daya tarik aset rupiah kan. Jadi ini mengembalikan kepercayaan pasar juga. Nah, kalau saya lihat kalau BI langsung nurunin suku bunga, ya karena rupiah ini kan baru menguat beberapa hari, justru pasar itu bisa melihat bahwa kebijakan BI itu nggak konsisten gitu ya. Ini kan jangan sampai dilihat seperti itu. Apalagi inflasi ini masih berada di kisaran 3%. Dan ada risiko inflasi menguat loh ke depan, karena pertama kan baru dinaikkan. Nah, ada juga risiko harga energi belum sepenuhnya hilang. Kalau misalnya kita lihat di kisaran 80 dolar per barel, emang kita yakin ke depan itu masih 80 dolar? Kan enggak ya. Jadi jangka pendek stabilitas nilai tukar ini masih harus jadi prioritas, jangan dulu menurut saya. Namun menurut saya memang ada trade off gitu ya yang harus kita perhatiin. Karena kalau suku bunga terus dipertahankan tinggi, kita tahu nanti korbannya apa? Korbannya ya konsumsi sama investasi kan. Kredit jadi mahal, konsumsi jadi ketahan, orang nggak mau investasi, dan seterusnya. Sektor properti pun jadi berat gitu, ikut tertekan. Nah, ini kan jadi berlawanan dengan agenda pemerintah. Ini kan pemerintah ingin menjalankan kebijakan ekspansif dan mendorong pertumbuhan ini jadi di atas 5%. Jadi menurut saya ini ada trade-off-nya, tapi kalau langsung dirubah jangan dulu seperti itu. Oke, Mas Zikri, kalau bicara soal pasar tentu bicara soal trust. Tapi adakah catatan soal bagaimana cara pemerintah mengomunikasikan paket kebijakan misalnya tadi evaluasi MBG, penghematan dan kenaikan BBM ini kepada publik dan juga investor? Ya, menurut saya komunikasi berbagai paket kebijakan ini oleh pemerintah sudah berjalan ya, dan mungkin menurut saya harus lebih diintensifkan. Kenapa? Karena pemerintah itu satu tidak cukup hanya bilang ada evaluasi anggaran, efisiensi belanja, terus misalnya kenaikan BBM, tapi kan publik dan investor tuh perlu tahu secara jelas gitu ya, penghematan yang berapa dialihkan kemana gitu ya, ke sektor prioritas apa, investasi apa, terus dampak konkretnya seperti apa. Jadi jangan sekedar ada apa prioritisasi gitu ya, tapi penghematannya pun perlu dialihkan ke belanja yang sama-sama produktif, bahkan lebih produktif gitu ya. Multiplier efeknya yang perlu tinggi, menyerap tenaga kerja, ya banyak sekali lah, dan padat kerja kan bisa menyerap tenaga kerja yang banyak gitu. Jadi pemerintah itu harusnya bisa lebih menjelaskan bahwa efisiensi yang dilakukan itu bukan mengurangi peran negara, jadi negara tetap hadir gitu ya untuk memperbaiki kualitas hidup kita dan menyerap tenaga kerja. Jadi untuk kenaikan harga BBM non subsidi khususnya ya, kalau menurut saya pemerintah juga perlu menegaskan bahwa BBM bersubsidi ya lebih intensif sosialisasinya, bahwa Pertalite, solar subsidi itu tetap dijaga. Ini melindungi kelompok masyarakat yang lebih rentan. Nah, ini
harus penting diintensifkan, perlindungan dilakukan semakin tepat sasaran. Jadi subsidi paling penting itu tidak dinikmati oleh kelompok yang mampu, apalagi yang kaya, seperti itu. Oke, kalau tadi soal bagaimana komunikasinya, lantas kalau dari segi kebijakannya gimana supaya pemerintah ini bisa meramu kebijakan agar penguatan rupiah itu di angka, let's say kemarin 17.700-an ini nggak cuma indah aja secara statistik di pasar keuangan, tapi juga bisa ada itu tadi dampak positif, multiplier effect yang konkret buat pemulihan daya beli masyarakat. Ya, jadi yang pasti PR-nya belum selesai buat pemerintah. Jadi PR-nya apa setelah rupiah menguat? Selanjutnya adalah penguatan kurs ini baru berarti buat masyarakat apabila diikuti oleh terjaganya daya beli, terjaganya inflasi. Jadi kuncinya apa? Kuncinya adalah kontrol inflasi yang ketat. Jadi selama ini kita tahu inflasi Indonesia relatif berhasil dijaga ya, kisaran 3%, bahkan sebelumnya kan berhasil di bawah 3%. Ini modal yang baik nih, karena inflasi yang rendah kan berarti nilai real daya beli masyarakat itu terjaga, terutama untuk kelompok yang miskin, berpendapatan rendah. Tapi kita tahu juga nih, kita harus waspada untuk mewaspadai dampak lanjutan kenaikan Pertamax ini. Kan ini ada potensi ke depan, dan ini kita tahu lagging kan. Ada biaya logistik, transportasi, sama harga barang dan jasa. Oleh karena itu, apa dibutuhin untuk menjaga inflasi ini, koordinasi pusat, daerah untuk menjaga inflasi ini supaya terjaga, pangan, distribusi gitu ya, itu harus tetap dijaga sehingga sehingga masyarakat itu bisa memiliki daya beli yang baik. Yang penting penghematan anggaran ini dialihkan ke program yang produktif gitu ya, program produktif multiplier efeknya ada, menciptakan pekerjaan, meningkatkan pendapatan kita. Nah, ujung-ujungnya adalah ya tadi inflasi daya beli masyarakat dijaga. Demikian Mbak. Ya, tentu harapannya adalah utak-atik kebijakannya ataupun utak-atik anggarannya ini bisa tepat sasaran, tadi bisa dialihkan ke program-program yang tentunya pro rakyat maupun juga bisa bermanfaat lebih banyak untuk masyarakat. Terima kasih Zikri Firmansyah Hakam, ekonom sekaligus dosen tetap di Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung, sudah bersama di Kompas Bisnis. Saya selalu Mas Zikri. Ya, sama-sama. Udah.